warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat, karunia dan rahmatnya. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat saya yang bertemakan pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jin ayat 18 yang artinya, punyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun. Ini sudah jelas ya, bahwa kita tidak boleh menyembah selain Allah, apalagi dalam masjid. Dan sebagai umat Islam, kita tentunya harus bersyukur memiliki mayoritas Islam atau Muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Dan tentu saja negara ini memiliki banyak sekali masjid-masjid di seluruh penjuru negara ini. Jika masjid-masjid yang ada hanya dimakmurkan oleh orang-orang tua saja, yang jarang sekali generasi-generasi muda untuk memakmurkannya. Maka ada tips-tips untuk memakmurkan masjid apabila kita tidak bisa menjadi imam sholat di dalam masjid. Bisa dengan membersihkan masjid dan memberikan wewangian. Ini sebagaimana yang pernah dicabdakan Nabi Muhammad. Rasulullah SAW menyuruh untuk mendirikan masjid-masjid di perkampungan-perkampungan dan membersihkannya serta memberikan wewangian. Nah, ini juga seperti cerita yang pernah ada, bahwa Nabi Muhammad pernah kehilangan seorang pemuda berkulit hitam, wanita yang suka membersihkan halaman masjid. Kemudian beliau ada kepada orang-orang, kemana wanita tersebut? Kemudian tersebut sudah meninggal dunia. Bersabda, mengapa tidak kalian kasih tahu kepadaku bahwa ia telah meninggal dunia? Seolah-olah mereka menganggap remeh wanita tersebut. Lalu kemudian Nabi Muhammad meminta untuk menunjukkan di mana kuburnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad mensolatkan atas jenazahnya dan berkata, kuburan ini gelap gulita bagi penghuninya, namun Allah meneranginya karena doaku. Dan ini sudah dari kisah ini bahwa Nabi Muhammad SAW suka dengan pemuda yang mau membersihkan masjid dan sholat, zikir, tilawah Al-Quran, dan juga mengikuti majelis masjid. Zikrullah, yaitu merupakan suatu ibadah yang agung, dan sebaik-baik tempat untuk melakukan zikir itu adalah di masjid. Dan berjamaah di masjid, walaupun kita tidak bisa menjadi imam, maka kita bisa menjadi makmum, karena kita sudah mengetahui bahwa sholat berjamaah itu 27 kali lipat lebih besar pahalanya daripada sholat sendirian di rumah. Kemudian tilawah Al-Quran di masjid, yaitu dan yang dengan cara mengikuti majelis-majelis yang ada di masjid. Nah, dengan mengikuti majelis-majelis yang ada di masjid dan perkumpulan majelis-majelis di masjid, maka Allah akan merahmati kita dan juga membuat hati kita tentram. Kegiatan-kegiatan ibadah itu memang layaknya yang paling bagus tempatnya adalah di masjid. Sebagaimana kita ketahui bahwa tempat terbaik itu, sebaik-baik tempat adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Dan juga telah kita ketahui sebagaimana sabda atau dari sebuah hadis bahwa yang akan dinaungi Allah
ketika tidak ada naungan selain naungan itu. Di antaranya itu adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid ketika ia keluar dari masjid sampai ia kembali ke masjid. Itu warahmatullahi wabarakatuh.